Selamat perkenalan, silakan dimulai debatnya. Membaca merupakan kegiatan melihat proses bacaan dan proses memahami tulisan. Tenang ya, lagi dimulai. Membaca adalah menemukan suatu imajinasi terhadap suatu bacaan. Adapun manfaat dalam membaca yaitu pengetahuan yang luas, meningkatkan keterampilan berbahasa, meningkatkan imajinasi dan kreatif, meningkatkan berpikir kritis, mengurangi stres, meningkatkan kefokusan dan konsentrasi, memperjelas empati, menambah kosakata sebagai hiburan dan sebagai informasi. Yang nyampein boleh berdiri gak? Biar kelihatan. Kita bisa mengatasi untuk dengan cara membuka sikap minat dan minat membaca. Kalau untuk itu kita bisa mulai dari membiasakan sekolah di setiap pagi melakukan kegiatan literasi selama 5 menit saja, supaya kayak dari kecil tuh udah punya minat untuk membaca. Oh iya, terus juga peran dari lingkungan kita juga berpengaruh supaya orang itu punya minat untuk membaca. Mereka memilih buku yang mungkin menurut mereka tuh lebih yang mereka suka. Teman-teman yang lain gimana? Lebih suka membaca atau menonton? Ayo, kenapa? Yang bisa bikin pendapat atau saran atau pertanyaan? Terlalu sering duduk dengan postur yang tidak benar, sedangkan dalam membaca dapat memicu masalah seperti sakit jantung, kelelahan mata, dan bahkan sakit kepala. Jadi jangan lupa untuk menggunakan aktivitas membaca dengan gerakan fisik yang
dan juga jangan bacanya dari sendirian. Selama baca kita bisa dimakan atau dengan musik, jadi kita nggak merasa betul-betul baca gitu. Jadi kayak lebih fun. Ada yang mau menanggapi? Membaca sambil mendengarkan musik? Aku mau. Ini menanggapi pernyataan dari Ika. Karena kalau misalkan dengerin membaca itu kurang fokus membaca. Karena sih itu sih tergantung kamu dengerin lagunya apa dulu. Kalau dengerin lagu DJ, dangdut, ya emang gak fokus. Kalau kamu dengerin lagu yang lebih kayak nenangin, terus kayak gitu, apa sih lagunya tuh sesuai sama alur yang kamu baca tuh bakalan ya enak-enak aja. Terus kan hal kayak gitu juga kan dapat membantu kita dalam membaca. Saya tidak setuju dengan alasan yang kita berikan karena membaca buku dengan tidak mendengarkan musik saja terkadang itu tidak fokus, apalagi ketika kita mendengarkan musik. Fokus kita bahwa terjadi pembagian antara membaca dan mendengarkan. Jadi menurut saya itu yang Kalau dari kontra, setuju nggak tuh sama pendapatnya Tegar? Karena ketika membaca buku banyak poin-poin yang kita lupa. Jika kita membaca buku tersebut, kita akan memakan banyak waktu dan membuat kita sekolah atau kerjaan kamu jadi semakin menurun. Tapi bila kita mendengarkan audio buku yang kita baca, kita bisa mendengarkan ngomong di daerah cepet-cepet. Mencari informasi atau wawasan baru. Itu poinnya bakal ngebantu ulang. Boleh. Iya boleh. untuk mungkin tugas-tugas lain karena membaca buku menurut saya tidak setuju karena dalam membaca juga kita harus menangkap apalagi kita membaca dan kapan kita menghapus mengerjakan tugas lainnya. Mereka itu suka mencerna berita tanpa pikir panjang. Ada nggak sih kiat-kiat dari kalian supaya generasi sekarang, teman-teman kita di sini itu ya bisa teman-teman kita di sini itu mau atau betah membaca selain sambil mendengarkan musik? Ini penggabungan visualisasi. Penggabungan visualisasi komik ya. Kalau saya jujur saya nggak bisa baca komik, saya nggak ngerti harus dari mana baca. Ini lewat web. Oh, tapi di Denmark itu atau di Finlandia pada Denmark ya, yang awalnya kan mereka menggunakan HP semuanya ya, e-book segala macam. Nah, sempat ada wacana mau balik lagi ke buku, ke konvensional lagi, ke buku lagi. Nah, itu tuh gimana? Kalau misalnya harus membaca buku, bukan berupa yang ada di HP, cara untuk meningkatkan minat bacanya itu seperti apa? Pertama pilih buku yang ingin atau yang menarik yang ada supaya kayak lebih tertarik baca. Buat jadwal baca supaya lebih teratur sama mengatur waktu biar tahu waktu buat baca. Pilih tempat yang cocok untuk membaca, terus nyari posisi yang nyaman juga, bisa sambil dengerin musik sama ikut gabung sama kelompok yang suka baca kayak komunitas baca gitu kan, biar jadi kita tuh punya, selain kita juga bisa baca buku, kita bisa baca buku bareng, bisa review buku bareng, bisa sharing isi bukunya bareng gimana. Ada yang mau menanggapi? Katanya salah satunya ikut komunitas berarti ya, kan di sekarang ini kan udah mulai banyak komunitas baca. Ada yang mau menanggapi?
Terusnya udah kenyang ngantuk Pak. Kita harus bisa bedain mana yang fiksi, mana yang asli. Pasti di sebelum tulisan itu ada disclaimer kalau jangan sampai pautin ini sama yang asli. Jadi kayak harus lihat itu tuh beda sama yang di asli. Membaca. Ini tuh saya sendiri ya, audiensnya. Nah ini gimana? Ayo audiens ngomong gitu, nyangga pendapat. Nah kan tim oposisi atau audiens, ada yang mau nyangga? Dampak negatif lain dari membaca buku adalah memperluas informasi. Semakin banyak buku yang kita baca, semakin banyak buku informasi yang kita terima. Dampak negatif lain dari membaca buku adalah memperluas informasi. Semakin banyak buku yang kita baca, semakin banyak buku informasi yang kita terima. Pusing gitu. Juga kan kita harus pandai-pandai beli buku. Mana buku yang cocok untuk kita baca, mana yang enggak. Maksudnya belum cocok untuk kita baca. Terus juga kan kalau misalnya menurut kalian nggak pusing, ya udah diudahin aja, maksudnya nggak usah dipaksa. Ini tuh videonya bakal dikirim ke GC ya Pak? Sudah malam. Sebenarnya udah selesai nih.